Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Miss Intan dan teman-teman seperjuangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya Husnul Khotimah akan mempresentasikan tentang sosiolinguistik, yang dimana dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketiga. Jadi sosiolinguistik itu dua istilah yang berkaitan, yang dimana sosio itu berkaitan dengan masyarakat, kemudian linguistik itu berkaitan dengan bahasa. Nah, sosiolinguistik itu adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan masyarakat. Secara tempat, sosiolinguistik mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat. Kemudian mengeksplorasi fungsi sosial bahasa, cara bahasa yang digunakan menyampaikan untuk menyampaikan makna, yang dimana sosiolinguistik itu menjelaskan mengapa kita berbicara secara berbeda dan konteks sosial yang berbeda. Kemudian menurut Fashman, sosiolinguistik itu berkepentingan untuk mengetahui siapa yang berbicara, bahasa apa, kepada siapa dan kapan, untuk menguraikan apa yang dikatakan Fashman. Hal-hal tersebut penting bagi sosiolinguistik adalah misalnya siapa pembicara, apa peran dalam masyarakat, kemudian bahasa yang digunakannya apakah formal atau informal, dialek atau standar. Kemudian siapa pendengar, apakah dia atasan, teman, sejawat atau bawahan, ayah, ibu, saudara kandung atau anak. Jadi maksudnya di sini kita berbicara tentang sosiolinguistik itu misalnya kita berbicara contoh formal dan informal. Kita berbicara dengan formal yaitu seperti contohnya dalam bekerja atau dalam pendidikan antara guru dan murid. Kemudian informal itu bisa kita berbicara, katakan dialeknya seperti dengan teman sebaya ataupun dengan saudara. Kemudian di sisi lain, pendekatan fungsional berfokus pada aspek fungsional bahasa, yang dimana penggunaannya dalam masyarakat. Misalnya penggunaan bahasa diberikan kepentingan utama dan menganalisis kode diberikan kepentingan sekunder. Kemudian varietas bahasa ataupun memiliki variasi dan bahasa merupakan kumpulan dari semua variasi. Variasi didefinisikan dalam hal pola berbicara manusia, seperti bunyi, kata fitur, tata bahasa, dan lain sebagainya. Jadi variasi bahasa ini setiap negara memiliki variasi bahasa. Misalnya contoh di negara Indonesia juga memiliki variasi bahasa, yang dimana setiap daerah memiliki bahasa masing-masing. Misalnya bahasa Sumbawa memiliki karakter yang berbeda-beda bahasanya. Ada yang kasar, lembut, meskipun intonasinya keras, namun dengan intonasi yang keras bukan berarti bahasa tersebut kasar. Kemudian ragam bahasa dapat diklasifikasikan berdasarkan misalnya penggunaan fokus pada variasi bahasa berdasarkan pengguna. Misalnya sepertinya contoh yang saya jelaskan tadi, bahasa itu tergantung daerah. Misalnya contohnya dialek dan aksen. Nah, kalau dialek itu tempat bahasa tersebut, kemudian aksen itu
cara penggunaan bahasa tersebut. Kemudian, penggunaan fokus pada variasi bahasa berdasarkan penggunaannya. Misalnya contohnya register, yang dimana hubungan sosial fokus pada variasi berdasarkan hubungan sosial di antara penutur. Kemudian, dialek, setiap bahasa merupakan kumpulan dari banyak dialek. Jadi, dialek berkaitan dengan variasi yang bersifat regional. Misalnya berdasarkan tempat, wilayah, kemudian daerah, dan di mana para pengguna misalnya tinggal. Misalnya orang tinggal di Sumbawa berarti menggunakan bahasa Sumbawa, namun memiliki bahasa persatuan yaitu Indonesia. Bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Kemudian dialek juga mengicu pada variasi bahasa yang berasal dari sekelompok pengguna relatif banyak jumlahnya yang tinggal di suatu tempat, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian varietas bahasa. Varietas bahasa itu register. Istilah register itu mengicu pada varietas berdasarkan pekerjaan yang dicirikan oleh variasi dalam leksikon, yang dimana penggunaan bahasa khusus yang terkait dengan berbagai pekerjaan. Misalnya mungkin pernah misalnya ketika kita pergi ke dokter, nah kita akan menggunakan beberapa kata yang mungkin tidak dapat digunakan dalam percakapan sehari-hari. Misalnya dianut, nadi, tertekan darah, stroke, resep. Kemudian serupa dengan itu kita dapat memikirkan register hukum. Register itu register itu pendidikan dan profesi lainnya. Jadi maksudnya register di sini kita menyesuaikan tentang bahasa yang dimana tidak kita menggunakan bahasa tersebut sehari-hari. Misalnya seperti kita ke dokter, maka dokter tersebut akan menjelaskan tentang bahasa yang dimana menjelaskan tentang bahasa kesehatan, seperti itu. Kemudian variasi gaya bahasa juga dapat dicirikan berdasarkan hubungan sosial antara pendengar dan penutur, yang dari mana sudut pandang formalitas menurut Joss 1992 sampai 1961 menyarankan 5 gaya dalam bahasa. Misalnya lisan berdasarkan skala formal, kemudian prosen, bahasa tertulis yang tidak dapat diubah, misalnya peribahasa, ekspresi, tatapan, kutipan dalam akibat. Misalnya sedia payung sebelum hujan adalah peribahasa dan tetap tidak berubah. Kita dapat mengubahnya. Mungkin juga menemukan banyak kutipan dari akibat yang tidak berubah seiringnya waktu. Misalnya contoh kata ganti. Misalnya mata ganti mata, dan gigi ganti. Jadi ide yang sama dapat diungkapkan dalam berbagai gaya tertentu pada hubungan sosial antara pendengar dan penutur. Misal seperti contoh, maukah Anda memarkir mobil Anda? Di statementnya itu misalnya ke suatu teman dan kenalan dalam satu kelompok.
tidak ada informasi latar belakang yang diberikan, misalnya instrumen umum, seperti contoh misalnya mohon parkir mobil Anda di basement. Jadi instrumennya itu hubungan sangat dekat, namun tidak umum. Misalnya intonasi lebih penting daripada kata-kata atau tata bahasa. Kemudian varietas standar dan non-standar, yang dimana variasi bahasa adalah varietas yang diberikan status legal atau kuasi. Biasanya varietas yang digunakan di media misalnya untuk pendidikan, kemudian untuk keperluan resmi dan lain sebagainya. Untuk variasi Dren, Stark, kamus yang dikenal atau tata bahasa dan sistem pengucapan yang tersedia. Kemudian varietas standar tidak diberi status legal dan umumnya tidak ada referensi yang tersedia. Kemudian varietas asli dan non-asli. Jadi varietas ini yang diperoleh oleh pembicara dari masa kanak-kanak dalam pengaturan alami, dan di mana sosialisasi pertamanya berlangsung adalah misalnya variasi bahasa asli. Kemudian di sisi lain, varietas ini yang dipelajari oleh pembicara dalam pengaturan formasi seperti sekolah dan setelah anak memperoleh bahasa, misalnya bahasa Inggris, bahasa Kanada dan lain sebagainya, memiliki bahasa masing-masing. Jadi di sini intinya, kesimpulannya, dialek itu adalah jadi sosiolinguistik itu adalah mempelajari tentang bahasa, yang dimana kita mempelajari bahasa masyarakat dan bahasa berkaitan dengan bahasa nasional, bahasa masyarakat dan bahasa formal dan informal. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.